Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallama ala abdihil mustafal amin, sayyidina Muhammadin, nurillahil mubin, al-hadi ila siratihil mustaqim, dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para pengurus masjid dan semuanya yang hadir, para jamaah hadirin dan hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpul kita siang hari ini Allah jadikan satu sebab, Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita, sehingga kita selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala dan pun kita berkumpul di tempat yang baik. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang disampaikan oleh Nabi dari lisannya yang mulia, Nabi mengatakan ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling agung adalah rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tempat kita berkumpul pada siang hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pun dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala kumpul kita di rumahnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala catatkan kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kajian siang hari teringat ada seorang sahabat Nabi. Kalau dikatakan as-salah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, artinya salat itu adalah penyegah daripada mungkar, daripada ketidakbaikan, mencegah kita daripada perbuatan maksiat. Bahkan bisa memasukkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, bukan bertanya, artinya minta suatu amalan. Sahabat ini mengatakan ja'a Arabi, datang seorang Arab, seorang Badui. Biasanya Badui ini orang yang enggak sekolahan. Biasanya kita sekolahan kadang-kadang menilai orang yang tidak sekolahan itu biasanya sebelah mata. Ini seorang Badui, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab datang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam minta suatu amal. Biasanya kita minta amalan sama guru, biasanya minta amalan itu supaya naik terus jabatannya, minta amalan, bacaan. Biasanya kita kenal itu amalan itu bacaan. Ada yang minta basa kursinya. Orang kalau datang sama saya minta basa kursinya, saya bilang gampang, ambil air siram, basa kursinya. Ini seorang Arab bertanya sama Nabi. Apa kata Arabi ini? Wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasul, berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut memasukkan aku ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Arabi ini berkata, wahai Rasul, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Berikan aku satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan beberapa hal amalan agar seseorang itu bisa masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang pertama kata Nabi? Nabi katakan yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Maka Nabi memberikan amalan kepada Badui tersebut, kepada orang Arab pedalaman tersebut. Beliau katakan dari lisannya yang mulia, wahai Arabi, wahai Badui, yang pertama ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, kau sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a,
yaitu jangan pernah sekali-kali pun menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang mulia daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menyembah kepada Allah. Kita ini disuruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini disuruh benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi beliau mengatakan termasuk dosa besar orang yang punya syak, termasuk dosa besar orang yang punya keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu kita, misalnya ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ragu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ragu dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ragu dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Nawawi beliau mengatakan orang yang ragu dengan Allah Subhanahu wa taala maka termasuk dosa besar. Enggak boleh kita ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi berdoa saja. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Adapun dijawab atau tidak itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Hai kalian manusia, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala wa antum muqinun bil ijabah. Tapi ketika minta sama Allah kau harus yakin doamu itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Kau harus yakin doamu itu diterima oleh Allah. Ini enggak waktu doa, kira-kira Allah terima enggak ya? Wah, doa enggak ya? Hari ini doa ya enggak ya? Terima enggak sama Allah Subhanahu? Enggak boleh. Minta kepada Allah bil yakin, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti waktu kita berbuat dosa, naudzubillah min dzalik. Kalau berbuat dosanya yakin, terus maksiat apa? Oh, mudah-mudahan Allah ampunin. Oh, Allah kan Maha Rahman. Oh, Allah kan Maha Kasih Sayang. Udah maksiat dulu hari ini, nanti juga diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ulama mengatakan ketika orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan oh nanti Allah ampunin, maka fahuwa maghrur, pada saat itu dia sudah tertipu daya dengan tipu dayanya iblis laknatullah yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Seharusnya ketika kita menyembah kepada Allah, yakin kepada Allah, ta'budullah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Dalam ihsan itu dikatakan kau menyembah kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tara, seakan-akan kau melihatnya. Tentunya pandangan kita tidak akan tembus dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Zat maha mulia, zat yang maha agung, zat yang maha hebat, zat yang segala-galanya. Ketika kau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak akan tembus. Lantas bagaimana caranya supaya kita itu yakin menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun kau tidak bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yarak, tapi pasti Allah itu melihat engkau ketika engkau ibadah. Makanya yakin, makanya hebat apa yang dinasihatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Makanya Nabi katakan ta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama nasihat kepada Arabi tersebut, hai kalian manusia, yakinlah ta'budallah, ketika engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau harus betul-betul menyembah, jangan pernah memusyrikkan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hatim Al-Asam, kadang-kadang kan kita yang banyak kurang ragu nih masalah rezeki misalnya. Ya. Lihat Imam Hatim Al-Asam. Ini tes suara. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum makan siang. Ini diam serius atau diam ngiler ini? Nah. Imam Hatim, nanti yang dapat pahala jendelanya. Orangnya pulang nggak dapat pahala, kenapa? Tidur. Jendelanya tempat dia bersandar dapat pahalanya. Ya. Maka Hatim Al-Asam ini pernah ditanya. Ini makanya hebatnya ulama-ulama. Kadang-kadang orang itu suka kritisnya terlalu kritis. Terlalu kritis begini, kenapa sih?
Kalau kita ceramah tuh bawa kalamnya salaf, bawa omongan-omongan terdahulu, nikmat-nikmat salaf kita. Kenapa? Karena memang mereka omongannya ngingetin sama Allah. Kalau kita ngingetin dunia, omongan kita ini ingatnya dunia. Kalau omongan salaf terdahulu ngingetin kita, oh Allah Subhanahu. Makanya kalau lihat kita, wa idza ru'udzukirallah, lihat kalau kita lihat orang-orang ulama-ulama kita yang bimaknal ulama, betul-betul ulama yang betul-betul menjalankan ilmu dan amalnya, wa idza ru'udzukirallah, kalau kita memandang wajah mereka saja ngingetin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ngingetin keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ru'udzukirallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka apabila dipandang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitupun ulama-ulama terdahulu. Apa yang dikatakan Hatim Al-Asam ini, ditanya, wahai Hatim, bagaimana sih? Dia ini tenang. Hatim Al-Asam ini tenang, punya uang tenang, tidak punya uang tenang. Kalau kita punya uang nggak tenang, apalagi nggak punya uang. Ya. Maka Hatim Al-Asam ini pernah beliau ditanya, wahai Hatim, bagaimana sih cara kau membangun tawakalmu ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Keyakinanmu ini kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau mengatakan, yang pertama, alimtu annar rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Maka kata Hatim Al-Asam, alimtu, aku tahu bahwasannya rizkiku ini kalau memang punyaku, la ya'kuluhu ghairi, tidak akan dimakan orang lain, tidak akan diambil oleh orang lain. Berarti kalau rizki kita diambil orang lain, bukan diambil orang lain, memang belum maktubnya buat kita. Memang itu belum rezeki buat kita. Tapi ikhtiar kita jalan. Jangan sholat saja di rumah, sholat, Masya Allah, ngarepin di bawah sejadah dapat duit 1 juta, habis sholat duit nggak dapat, gila iya. Ikhtiar. Orang itu harus ikhtiar. Maka beliau mengatakan, alimtu anna rizki la ya'kuluhu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Aku tahu, kata Hatim Al-Asam, bahwasannya rizkiku ini kalau memang itu betul-betul rizkiku, la ya'kuluhu ghairi, tidak akan dimakan orang lain. Kalau memang mau muter-muter kemana saja, kalau rizkinya 2.000 ya 2.000, mau muter-muter kemana saja, kalau nggak dapat ya nggak dapat. Itu namanya kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita keluarnya wajib. Kita ini saya tanya semuanya, kita keluar rumah cari nafkah wajib atau tidak? Hah? Ini makanya di mana-mana saya bicara di masjid ini selalu bening, nggak ada warna. Makanya ngantuk. Ya. Ini bening juga di sini. Apa tadi? Jadi lupa. Ya. Kita keluar rumah hukumnya wajib. Kita keluar rumah cari nafkah wajib. Tapi dapat wajib atau tidak? Kita dapat uangnya itu, dapat hasil kerja kita, wajib atau tidak? Nah, ini sini kita perlu yakin, nggak wajib. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Mau banyak, mau dikit, itu haknya Allah. Yang penting kita keluar rumah sudah niat yang bagus. Man fataha ala nafsi baban niyatin hasanah, fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufik. Satu niat, kita niatkan dengan yang bagus. Kita keluar rumah, niat dengan niat yang bagus. Apa yang Allah berikan dalam kitab Isrul Muqarrabin itu dikatakan, man fataha ala nafsi baban niyatin hasanah, fatahallahu alaihi sab'ina baban minat taufik. Satu niat, kita keluar rumah, niat cari nafkah. Satu niat kita niatkan dengan niat yang bagus, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan buat kita 70 pintu hidayah taufik. Makanya waktu kita cari nafkah, niat yang bagus buat anak, buat istri, buat sedekah, buat Allah Subhanahu wa taala, buat apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad, maka Allah bukakan jalan, 70 jalan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitanya kurang yakin. Kitanya kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha agung, yang maha suci, yang maha hebat, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Jadi makanya kata Hatim Al-Asam alaihi rahmatullah, yang pertama beliau katakan, alimtu anna rizki la ya'kulu ghairi fatma'annat bihi nafsi. Aku tahu rezekiku kalau memang punya aku tidak akan dimakan oleh orang lain. Yang kedua apa?
Beliau mengatakan yang kedua, alimtu anna amali la ya'maluhu ghairi fa ana masyghulun bihi. Kata Hatim Al-Asam, aku tahu amalku ini, amal ibadah. Kita kan ibadah tadi sholat zuhur misalnya. Aku tahu bahwasanya ibadahku ini gak akan bisa diwakilkan sama orang lain. Misalnya Bapak sholat Jumat, kebetulan Jumat besok itu males kirim salam sama anaknya, nak wakilin Bapak sekalian sholat 2. Bisa nggak? Misal kita males tahajud, istrinya rajin tahajud, bilang sama istrinya, Dek, tolong nanti waktu kau sholat tahajud sekalian salam pertama buat aku, salam kedua buat kamu. Bisa begitu? Assalamualaikum. Ini akibat kebanyakan minum yang bening ini. Bisa begitu? Enggak bisa. Makanya Hatim mengatakan apa? Alimtu anna amali. Aku tahu bahwasannya amalku ini enggak bisa diwakilkan orang lain. Maka apa tugas aku? Fa ana masyghulun bihi. Maka saya sibukkan diriku ini untuk beramal buat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang Nabi katakan, kalau tadi bukan hadis, tadi perkataan Hatim Al-Asam. Yang pertama yang seorang sahabat itu hadis sahih. Maka seorang sahabat ini datang tadi sama Nabi, minta satu amalan yang apabila aku amalkan amalan tersebut memasukkan syurga. Yang pertama kita sampai. Apa yang pertama? Ta'budallaha wa la tusyriku bihi. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah menyekutukan Allah. Yang kedua apa? Masuk dalam bahasan judul kita. Wa tuqimus shalah. Mendirikan. Nah, arti mendirikan salat dalam ilmu fikih itu istimror maksudnya. Makanya banyak orang yang salat, zuhur salat, asar. Kalau ingat ya, apalagi subuh. Ini salat subuh, salat duha sambilan kunut. Ya. Kenapa? Salat subuhnya udah kesiangan. Wa tuqimus shalah. Artinya mendirikan sholat. Arti mendirikan sholat dalam ilmu fiqih itu artinya istimror. Apa makna istimror? Mendirikannya terus menerus, bukan jarang-jarang. Itu namanya mendirikan sholat. Yang dimaksud oleh Nabi dan yang dimaksud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu. Saya kemarin ngajar ada di daerah Kalimantan itu. Ada adalan baru lagi. Kadang-kadang gurunya ngumumin hari sekian sholat libur. Enak. Sholat kok bisa libur? Padahal sholat ini adalah Masya Allah imaduddin. Sholat ini Nabi, kalau boleh, ini jangan salah mengerti. Kalau boleh libur, yang libur duluan Nabi. Nabi sampai meninggal dunia tidak pernah meninggalkan sholat dan tidak pernah libur. Gak pernah ngomongin sama sahabatnya. Beda kalau kemarin Jumat, jangan salah ya. Itu karena ada penyakit kita. Itu pun kita gak libur sholat Jumat. Kita ganti dengan sholat zuhur. Gak libur. Ini Masya Allah. Wa tuqimus sholat. Syarat yang kedua. Ingin masuk syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat. Saya mau tanya nih Mang Hadir. Masih nyambung gak nih? Hah? Ini kalau ngitung duit aja lancar kayaknya. Ya, ngaji aja. Harus semangat, orang ngaji itu harus semangat buat akhiratnya. Antum duduk begini nih. Tempat duduk kita nanti saksi kita di akhirat. Jadi jangan gampang, jangan suka melalaikan apa ya maksudnya? Meremehkan pengajian-pengajian, jangan. Karena ini saksi. Ya. Rabi' bin Haytham nih antum harus milihnya jujur ya. Sebab kata Nabi, orang yang enggak jujur itu minimal dibangkitkan mukanya dalam keadaan angus. Minimal. Jadi kalau bapak-bapak nanti di akhirat ketemu saya agak-agak angus,
Masjid apa namanya? Masjid Al-Hakim ini berarti waktu itu nggak jujur saya tanya. Rabi' bin Haytham pernah tanya, kalau kita suruh milih di semuanya nih, suruh milih. Allah hadirkan sama kita nih. Ini syurga, tapi jujur ya. Jangan tebak-tebakan. Ini syurga. Ini sholat. Allah persilahkan. Mau milih langsung masuk syurga boleh. Kalau mau sholat dulu boleh, tapi belum tentu sampai ke syurga. Milih mana? Langsung masuk syurga, atau wudhu dulu, atau sholat dulu, atau ibadah dulu, atau langsung masuk syurga? Jujur. Ini ada orang nggak nih? Kalau nggak ada saya pulang nih. Nah. Ada syurga, ada sholat. Milih mana? Yang milih sholat bohong banget dah. Nah, ada syurga, ada sholat. Milih mana? Hah? Tentunya syahwat kita milih syurga. Nggak repot lagi. Sudah dibuka sama Allah. Takutnya pas kita sholat ya syurga ditutup. Jadi kira-kira milih mana? Syurga atau sholat? Yang milih sholat, Masya Allah, bagus milih sholat, tapi tadi sholatnya nggak benar. Lau khayyirtu, kata Rabi' bin Haytham, bainas salah wal jannah lakhtartu rak'ataini minal jannah. Lianna rak'ataini ridallah wal jannah ridai. Kata Rabi' bin Haytham, kalau aku disuruh milih, wajar seorang tabi'in. Ya insya Allah kita ibadah kita kuat. Insya Allah. Dikatakan, lau khayyirtu bainar rak'atain wal jannah. Kalau aku disuruh milih antara sholat dengan syurga, niscaya lakhtartu rak'ataini. Aku akan pilih sholat. Kenapa? Li'anna rak'ataini, di dalam sholat itu ridallah. Ada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannah ridai. Kalau aku milih syurga, memang syahwat kita pengen masuk. Kalau bisa tidak pakai sholat masuk syurga. Ya. Boleh maksiat mau masuk syurga. Pokoknya kita yang pikiran, walau tanya orang yang maksiat-maksiat. Ada orang lagi mabok nih yang nggak pernah sholat lah seumur hidup, nggak pernah sholat seumur hidup. Kalau ditanya pengen syurga atau pengen neraka? Orang nggak pernah sholat nih. Kan ada orang yang sholat setahun berapa kali? 2 kali. Ada yang seminggu sekali lah, lebih bagus Jumat doang. Dia mandi cuma hari Jumat doang. Ada yang setahunnya 2 kali. Idul Fitri sama Idul, Masya Allah. Ada yang seumur hidup sekali. Itu pun udah disolatin masuk masjidnya. Enggak pernah masuk masjid, enggak pernah ibadah, Masya Allah. Makanya sampai dikatakan Rabi' bin Haytham, lakhtartu rak'ataini minal jannah. Niscaya aku akan pilih 2 rakaat. Karena di dalam sholat ini adanya ridhonya Allah. Bagaimana lihat Nabi SAW mengambil perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan mengambil perintah sholat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau syurga memang keinginan kita. Walaupun tidak ibadah, orang pengen masuk syurga. Nggak pernah sholat, pengen nggak masuk syurga? Nih saya mau tanya, jujur lagi ya. Ingat ya, yang nggak jujur, angus. Nah. Kita ini banyak dosa atau banyak pahala? Hah? Semuanya. Banyak dosa atau banyak pahala? Jadi ini ada yang pilih pahala, ada yang kedengaran, ada yang pahala, itu dosa ya. Coba sekali lagi biar pas nih. Dosa atau pahala? Orang yang banyak pahalanya meninggal masuk. Ayo yang kuat, yang enak, suaranya yang enak. Jangan ragu. Orang yang banyak pahalanya meninggal masuk. Yang banyak dosa masuk. Tadi kan bilang banyak dosa semua kan? Kompak kan banyak dosa. Jadi di neraka atau di syurga? Nah, saya tanya sekali lagi, banyak dosa atau banyak pahala? Berubah. Dosa atau pahala?
Pahala sekarang. Kata Sayyidina Umar, yang bilang Sayyidina Umar bukan saya ya. Saya cuma nyampein doang nih. Kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, orang yang ngaku-ngaku banyak pahala masuk neraka. Siapa ngaku tadi? Tentunya kita i'tiraf. Kita ini mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala kita banyak dosa. Makanya dengan jalan sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa? Dosa-dosa kita ini dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan. Berapa menit sih kita ngambil sholat? 5 menit itu udah sholatnya ulama yang hebat. Kita baru Allahu Akbar tiba-tiba udah Assalamualaikum. Ya. Tapi sholat, jangan tinggalkan sholat. Makanya ada hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi mengatakan, idza qamal 'abdu fi salatihi wa wudi'a ala ra'sihi aw 'atikihi dunubuhu fa idza raka'a aw sajada tasagatat dunubuhu. Apa kata Nabi SAW? Idza qamal 'abdu fi salatihi. Kan sekarang ini macam-macam orang nih, Masya Allah nih. Saya contohkan sedikit. Sekarang sholat aja ini. Sholat aja jadi ribut. Orang kalau punya ilmu nggak bakal ribut sholatnya. Ada yang sholat Allahu Akbar. Ini madhab Imam Hanafi. Madhab Imam Ahmad bin Hambal juga seperti ini. Allahu Akbar. Terus ini. Jadi lurus nih. Allahu Akbar. Atau dipanjangkan. Allahu Akbar. Madhab Imam Syafi'i di sini. Allahu Akbar. Atau Allahu Akbar. Paham kan bedanya? Ini masih melek kan ya? Paham gak bedanya? Ada yang Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar. Ada yang di sini, madhab Imam Syafi'i di sini. Allahu Akbar. Atau pendek. Allahu Akbar. Betul semua enggak? Betul semua enggak? Betul semua. Yang enggak betul itu yang enggak mau Allahu Akbar. Yang enggak mau sholat. Jadi idza qamal abdu fi salatihi. Apa sih maksudnya hadis Nabi mengatakan idza qama tuqimu sholat tadi yang kedua. Artinya mendirikan sholat. Bangun seorang Allahu Akbar. Sekarang ada orang sholat yang enggak ngangkat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sah enggak? Assalamualaikum. Ini orang sholat nih. Kelihatan saya diri. Kalau nggak kelihatan hilang gantangan nanti. Orang sholat begini nih. Kan tadi madhab Syafi'i atau madhab sudah semuanya. Dia sholat begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah nggak? Sah nggak? Misalnya kalau marah sama orang-orang tua, pas lagi ngajar aja bisa marahin enak. Sah atau tidak? Sah. Mengangkat tangan, hukumnya sunnah, biar paham. Ucapan takbiratul ihramnya wajib. Jadi kita jangan tiba-tiba, oh ini salah, ini nggak boleh, misalnya ini bid'ah, repot banget hidup. Orang itu harus dengan ilmu. Kalau dengan ilmu nggak ada perselisihan, apalagi saling mengatai, saling menghujat, saling memusyrikan, saling mengkafirkan. Kita ngangkat tangan ini hukumnya sunnah. Ingetin, ngangkat tangan hukumnya Tapi kalimat Allahu Akbar ketika sholatnya wajib. Tanpa takbiratul ihram enggak sah. Ucapan takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Kalau ngangkat ini sunnah, bukan takbiratul ihram Allahu Akbar ngangkat tangan. Assalamualaikum. Understand? Waduh. Jadi maksud idza qamal abdu fi salati,
Apa sih maksudnya apabila seorang lagi berdiri sholat? Sholatnya sesuai rukunnya maksudnya. Sholat itu sesuai syaratnya. Ada rukun takbiratul ihram. Bagaimana cara baca Al-Fatihahnya dengan betul. Kalau orang terus dilihat dari wudhunya. Kalau wudhunya sudah betul. Ini namanya sholat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Kalau sudah wudhunya seperti bebek. Baru muka langsung kaki kan repot. Bagaimana dia, kalau orang tanyakan bagaimana sih cara khusyuknya sholat, baguskan wudhunya. Wudhunya ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Bukan semau-maunya kita wudhu pakai kelar. Kalau nggak sampai sikut, tidak sah. Kalau sudah wudhu kita tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Jadi bagaimana sih syarat-syaratnya, bagaimana sholat itu betul-betul, ia pelajari sholatnya. Nggak ada yang nggak bisa. Orang kuliah aja 8 tahun cuma belajar sholat aja masa nggak mau? Belajar sholat bagaimana bacaannya, bagaimana takbiratul ihramnya. Jangan kita hanya baca terjemahan atau lihat di YouTube. Cari guru yang betul-betul bisa ngajarin kita tentang ilmu sholat. Makanya bisa sholatnya itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholatnya itu bisa mencegah diri daripada perbuatan mungkar, perbuatan tidak bagus, perbuatan maksiat. Kenapa? Sholatnya betul. Makanya idza qama abdu fi salatihi, dan ketika seorang hamba itu sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar fanada munadi. Ini sholat yang betul. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, wahai malaikat, ambil dosa fulan. Ini perintah Allah. Ambil dosa ketika. Jadi ketika kita lagi sholat, kalau kita mengatakan tadi, oh kita banyak dosa. Bisa nggak dapat ampunan dari Allah? Bisa, sangat bisa. Setiap hari umat Nabi itu bisa diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan wasilah sholat. Idza qama abdu fi salatihi, dan ketika seorang hamba sholat Allahu akbar. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk apa? Mengambil itu dosa-dosanya. Ditaruh di mana dosa-dosa tersebut? Fawudi'a ala ra'sihi aw atiqihi. Maka ditaruh di atas kepalanya itu dosa. Jadi ibarat kita nih kalau lagi sholat ada bakul lah di kepala kita, ada bakul. Tahu bakul? Tahu bakul? Tahu duit? Bakul ya. Bakul ini apa? Kayak orang jualan sayur itu ada bakul di kepala itu, ya. Kalau kita lagi sholat yang betul, sesuai syaratnya, sesuai rukunnya, nggak bisa orang mengatakan, oh yang penting saya sholat, ini yang salah. Allah juga bisa bilang, yang penting gua masukin lo ke neraka, mau bilang apa? Kita jangan bilang, oh yang penting saya sholat, nggak bisa. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan laula khamsa khisal, kalau bukan karena 5 sebab ini, saya cuma bahas satu saja. Kalau bukan karena 5 sebab ini, niscaya manusia lasaran nasu salihin. Manusia pasti semuanya menjadi orang soleh. Di antaranya apa kata Sayyidina Ali? Al-qana'atu bil jahli. Orang itu merasa cukup dengan kebodohan agama, itu masalah. Nggak tahu agama, sok pinter, seakan-akan paling hebat ngomong, debat orang, al-jahlu bil al-qana'atu bil jahli namanya. Merasa cukup dengan kebodohan ilmu. Nggak tahu ilmu sholat benar. Udah merasa cukup, yang penting saya sholat. Nah ini masalah. Ini yang salah. Allah juga bilang, yang penting kamu masuk neraka sana. Kan nanti ada di dalam kitab Zubat itu terangkan nanti manusia berbondong-bondong minta pahala sholatnya. Kata Allah, kadzabta, bohong kalian, nggak ada pahalanya. Sholat kita tidak sah. Kita nyangka sholat kita sah, ternyata sholat kita tidak sah. Dari mana taunya? Belajar. Tadi saja saya katakan ngangkat tangan yang singkat aja misalnya. Wajib, tidak wajib ngangkat tangan. Hukumnya sunnah. Ada orang sebelah kita, kalau kita sholat di luar negeri, sholat orang macam-macam dengan madhabnya. Ada orang sebelah kita sholat langsung masuk. Allahu Akbar. Kalau kita bingung. Wah ini sholat ngadep kemana nih? Nah itu kan berarti nyalain orang. Makanya idza qama abdu fi salati. Jadi ketika orang itu menghadap Allah Subhanahu wa taala sholatnya, maka Allah taruh dosanya fawudi'a ala ra'sihi aw atiqihi. Maka taruh di atas kepalanya. Dosa-dosanya itu semua ditaruh di atas kepalanya, aw atiqihi, atau di atas pundaknya. Wa idza raka'a aw sajada
tasagatat dunubuhum. Kalau dia ruku, hebatnya Allah tuh kasih sayang sama kita. Kalau itu hamba ruku, itu hamba sujud, maka dosa yang di atas bakul tadi, yang di atas pundak dijatuhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya lagi sholat saja dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan amin saja belajar. Belajar sholat yang betul. Jadi jangan nyalain sholatnya. Oh kok saya sudah sholat masih maksiat. Jangan nyalain sholatnya, salahin diri sendiri. Karena kita belum bisa betul-betul menunaikan haknya Allah. Sahabat itu kalau sholat, sahabat-sahabat Nabi dalam riwayat itu kalau sholat itu burung suka hinggap. Kenapa? Enggak gerak. Dipikir burung itu batu. Padahal sholat. Kalau di dalam kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, kita kalau amputasi kaki, kira-kira butuh dokter gak? Kayaknya nih kayak huluk semua kuatnya. Kita kalau amputasi kaki atau tangan lah, potong tangan, butuh dokter atau tidak? Butuh memang, butuh. Sekelas kita butuh. Kalau kelas-kelasnya sahabat itu sampai dikatakan ada seorang sahabat dia mau diamputasi kakinya, ya, lupa namanya itu. Mau diamputasi kakinya, tapi harus dipegangin. Kata dulu kan belum ada infus-infus apa obat-obat bius. Harus dipegangin bisa 5-6 orang supaya nggak teriak. Dia bilang jangan, tunggu sebentar. Saya wudhu, habis saya wudhu, saya sholat. Ketika saya sholat potong. Ya. Ketika saya sholat, potong kaki saya. Dipotong nggak gerak. Kenapa? Sudah masuk di alamnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allahu Akbar, nggak lagi mikirin, wah kunci mobil dibawa laci itu. Udah nggak lagi begitu. Udah nggak ada pikiran dia ketika dimasuk sholat tuh nggak ada dunia sama sekali. Dia sudah sama Allah, masuk sama Allah. Itu umatnya Nabi, itu sahabat Nabi. Bagaimana sholatnya baginda Nabi besar Muhammad? Ya. Bagaimana sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari malam sampai ke pagi? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha memeras sejadah Nabi dengan air mata, masya Allah. Nggak gampang orang bisa sholat dengan air mata. Kita bisa kita nangis kalau lagi sholat. Itu pun kalau habis dipecat. Berarti yang kita pikirin lagi sholat itu dunia. Betul atau tidak? Yang kita pikirin dunia. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin itu lagi sholat di musola, lagi masjid di sana. Itu rumahnya orang-orang teriak al-harik, al-harik, al-harik. Maksudnya kebakaran, rumah beliau kebakaran. Lagi sholat. Beliau lagi sujud, tidak sedikit pun bergeming terus langsung bangun assalamualaikum. Kadang-kadang kita kebakaran. Enggak sebalakan assalamualaikum, langsung loncat kita. Itu kelas kita, mau saya mantum sama. Ya. Tapi Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin ketika dia teriak, kebakaran, al-harik, kebakaran, enggak bergeming sama sekali. Sampai rumahnya hangus. Sampai selesai dia ditanya sama murid-muridnya, wahai imam, kenapa kau biarkan rumahmu? Aku waktu sholat udah nggak mikir api dunia, aku pikirin api neraka. Ya, kalau lagi sholat dia udah nggak mikirin api dunia, yang dia pikirin panasnya api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bikin khusyuk, bikin tambah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bikin tambah rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Jalla Jalaluhu Wa Taala Azamatuh. Makanya di antara kita kan suka berdoa, karena berdoa ini memang di antara doa itu kan orang sholat itu doa. Kenapa doa kita juga tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala? Hajat kita juga kadang-kadang nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham sampai beliau mengatakan araftumullah walam tu'addu haqqa. Kalian ini kenal, jadi jangan pernah kalau hajat kita, doa kita belum dikabulkan walaupun doa lagi sholat tahajud. Saya mau tanya nih, rajin mana? Khusyuan mana? Sholat subuh sama sholat duha, khusyuan mana? Assalamualaikum. Masih hidup kan nih? Subuh sama duha, rajinan mana? Hah? Wangian mana subuh sama duha? Nggak mungkin subuh sampai ngiler-ngiler sholatnya. Jangan bohong angus ini. Ya. Sholat duha kadang-kadang lebih rajin dari sholat subuh. Kenapa? Niatnya minta duit.
Kan kata Nabi, ada yang mengatakan riwayat sholat duha itu banyakin rezeki. Betul atau tidak? Jadi kadang-kadang subhanallah duha ini sunnah. Anda nggak sholat duha nggak masuk neraka. Tapi kalau Anda tidak sholat subuh, masuk neraka. Subuh itu wajib atau sunnah? Sholat subuh wajib atau sunnah? Jadi mana yang tinggi? Subuh atau duha? Subuhnya dahulukan, wangi, sholatnya jangan ngantuk-ngantuk, begitu mengiler-ngiler subuh, assalamualaikum, tidur lagi, biar sholat duha, Allahu Akbar. Kenapa? Ada minta duitnya. Nah ini kadang-kadang kita sama dunia ini dalam sholat aja kita bawakan, kita itu cinta dunia. Pada orang sholat subuh itu lebih daripada dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatu. Maka yang kedua, apa sih? Yang kedua ini kata Nabi SAW, buat tuqimu sholat, tutup jam berapa ini? Jam 2 ini aja nggak jelas bayarannya. Kalau sama Ustadz tuh jangan ditawar-tawar udah. Apa tadi? Ya, artinya yang kedua watuqimus sholat, mendirikan, itu yang kedua. Singkat ya, udah tinggal 5 menit lagi nih. Yang ketiga apa? Watu'tiz zakat, mengeluarkan zakat. Jadi orang ngeluarin zakat ini wajib. Jadi nggak ada sombong-sombongnya, mestinya wajib. Yang nggak kita keluarkan haram hukumnya. Orang ngeluarin zakat itu hukumnya wajib. Jadi sayang kalau sudah wajib pakai niat sombong, jangan. Zakat ini wajib. Kita nggak keluarkan haram, hukumnya dosa. Jadi yang pertama yang diajarkan oleh Nabi, menyembahlah kepada Allah, jangan pernah melakukan kemusyrikan. Yang kedua, wa tuqimus sholat. Memang saya panjangkan masalah sholatnya karena memang sesuai judul. Ya. Yang ketiga, wa tu'tiz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat apa kata Nabi? Wa tasumu Ramadan, berpuasa di bulan ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga yang kelima apa? Hajjul baiti man istata'ta ilaihi sabila, berangkat haji apabila mampu. Jadi sebenarnya buat kelas kita, mungkin kelas saya misalnya, yang pertama nyembah kepada Allah kita semua bisa atau tidak? Bisa. Yang kedua, sholat bisa atau tidak? Yang ketiga, enggak semua orang bisa. Kalau mampu, zakat. Berarti gugur atau tidak kalau tidak mampu? Gugur. Ketika mampu. Kalau enggak mampu, gugur atau tidak? Gugur. Yang keempat apa? Berpuasa di bulan. Bisa atau tidak? Bisa. Yang kelima, mungkin banyak yang gugur. Kalau mampu. Berangkat haji kalau yang nggak mampu gugur, berarti jadi syarat masuk surga berarti 3 kalau buat kita yang nggak mampu. Nyembah kepada Allah jangan musyrik, menunaikan sholat dengan sebaik-baiknya, berpuasa di bulan Ramadan, dan ketika mampu keluarin zakat, nggak mampu gugur. Ketika mampu berangkat haji, tidak mampu. Jadi gampang atau tidak? Gampang sebenarnya. Cuman kita yang ngegampang-gampangin lagi. Udah ringan banget dari Allah Subhanahu wa taala, kita ringan-ringanin lagi. 3 hal. Maka orang Badui ini bilang sama Nabi, wahai Rasul, aku cuman bisa lakukan 5 hal, nggak bisa nambah-nambahin yang lain ibadah, cuman bisa 5 itu aja. Apa kata Nabi? Idza arada an yanzura ila rajulin min ahli jannah fanzur hadzal rajul. Ini orang Badui pedalaman. Apa kata Nabi? Kalau kalian pengen lihat orang mukanya ahli syurga, lihat muka Badui ini. Yang ngelakuin 5 hal daripada Nabi, menyembah kepada Allah, sholat 5 waktu tidak ditinggalkan, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berangkat haji. Ini pun kalau mampu. 5, nggak mampu jadi 3. Itu bisa memasukkan kita ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak nuntut kita 24 jam di sejadah, tidak. Waktunya cari uang. Tapi nggak ada waktunya maksiat nggak ada.
Emang maksiat nggak ada waktunya, nggak boleh ada maksiat. Ibadah sama, silakan kalian mengambil dunia, tapi ambil yang memang jangan sampai kita terkategori orang yang rakus dunia. Orang yang banyak harta belum tentu rakus dunia kalau hartanya buat jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khususnya buat Al-Fagir dan umumnya buat yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza pada Al-Habib Muhammad Syahab yang telah menyampaikan kajian zuhur pada siang ini. Dan kami membuka pertanyaan, ya silakan bagi jemaah yang ingin bertanya, masih ada waktu seputar apa yang telah disampaikan oleh Habib, ya. Silakan jemaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilakan. Ada? Mudah-mudahan nggak ada. Ada nih, Bib, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selama ini bertemu Habib di TV, sekarang alhamdulillah bisa ketemu di sini. Ternyata lebih ganteng dibandingkan di TV. Pertanyaannya, Bib, kita ini kan sholat. Kalau menurut Habib kan kalau sholat itu banyak nggak diterimanya kalau kita tidak menjalankan secara benar. Bagaimana menurut Habib kalau kita selalu menjalankan sholat berjamaah selama 5 waktu? Apakah itu sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita ikut imam? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mengatakan banyak sholat yang tidak diterima, sholat yang tanpa ilmu. Jadi sholat itu dengan ilmu. Tata cara sholat kita itu misal begini, saya tanyakan contoh. Contoh saja misalnya, orang baca Al-Fatihah. Ya, kalau mungkin pakai bismillah atau tidak pakai bismillah banyak khilaf. Dalam madhab Imam Syafi'i nggak pakai bismillah itu batal. Jadi orang habis umroh, makin salah. Orang habis umroh, lihat di Mekah itu nggak pakai bismillah. Udah pulang langsung mimpi sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak sah sholatnya. Karena dia bermadhab kepada Imam Syafi'i. Kalau dia mau pindah madhab kepada Imam Malik yang tidak pakai bismillah, nggak boleh separuh-separuh dari awal, dari alif, dari A sampai Z ibadah dia menurut Imam Malik. Nggak boleh yang enak Imam Malik, yang ini ngambil Imam Syafi'i, yang ini nggak boleh seperti itu. Itu dengan ilmu maksudnya. Misal salah satu contoh lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Itu sholatnya tiba-tiba pakai hati. Allahu Akbar, baca Al-Fatihah dalam hati. Satu tidak? Nggak sah. Jadi sholat itu harus dengan ilmu yang bisa berkategorikan itu sah atau tidaknya. Kemudian sholat itu bacaannya harus kedengaran walaupun kuping sendiri kalau lagi sendiri. Nggak boleh dalam hati atau separuh-separuh misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman komat kamit mulutnya tapi nggak keluarin suara. Tidak sah. Gitu. Jadi sholat berjamaah bagus. Bukan tidak bagus, bagus. Tapi sesuai atau tidak ilmunya. Maksudnya bisa nggak sesuai dengan ilmunya gitu. Jadi seperti madhab Imam Syafi'i. Ente mau jadi makmum, bukan makmum atau jadi imam. Wajib baca Al-Fatihah. Kalau nggak baca Al-Fatihah nggak sah. Kecuali madhab Imam Malik. Makmum nggak wajib baca Al-Fatihah. Nah ini kan kita harus paham. Nah itu semuanya nggak didapetin di mall. Ya, belajar ilmu. Jadi pelajarin ilmu sholat minimal walaupun tidak mendalam kita tahu yang mana sah, batal wudhu, yang mana membatalkan wudhu, mana yang tidak membatalkan wudhu. Nah, itu yang perlu kita. Sekarang banyak kayak pakai celana, ada yang kadang-kadang anak-anak muda tuh sholat. Allahu Akbar pas rukuknya, kelihatan celengannya. Itu kan nggak sah, aurat. Kan orang sekarang celananya sampai ke bawah-bawah, tidak paham saya apa model anak muda sekarang nih. Jadi kalau dia ruku, itu celengannya bisa kita gesek buat ATM. Iya. Nah itu sah nggak sholatnya? Nggak sah. Harusnya dia bajunya nutupin supaya, nah itu maksud saya yang memasalahkan sholatnya itu sah atau tidak sahnya. Itu insya Allah sholat berjamaah bagus pahalanya, tapi ada sholat ilmunya, ilmu berjamaah seperti apa, sholat sendiri seperti apa, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Buat sholatnya bagus, tapi kita nggak bisa bilang, oh yang penting saya sholat seperti yang saya sampaikan tadi. Ada lagi yang lain? Ya silakan, yang lain ada lagi yang mau bertanya? Habis nggak ada yang nanya udah. Mumpung belum ditutup nih. Ada, silakan. Ajuan. Wah Ustaz, Habib selesai Ustaz. Alhamdulillah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة أن تفتح لنا كل خير وتجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير إنك ولي كل خير ودافع كل خير. اللهم يا من وفق الخير الخير وعنهم الفقر الخير وإن عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin.